Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saat ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita mau memulai pagi hari kita dengan bersyukur dan bersekutu kepada Tuhan. Kita mau bawa segala beban kehidupan kita, segala rencana kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa bekerja. Kami bisa melakukan kegiatan kami seperti yang lalu-lalu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan selangkah demi selangkah menjadi seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan memulai ibadah ini. Kami mau menyediakan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17, pemazmur mengatakan, Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiran-Mu tertuju padaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita ada dalam pikiran Tuhan setiap saat. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan yang merencanakannya. Kita mau cari wajahnya Tuhan. Kita mau temukan kasihnya Tuhan itu. Dan kita akan percaya bahwa begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita mau cari wajahnya Tuhan pagi hari ini. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, Tuhan yang jauh
Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita merasakan kasih yang daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Dia sungguh Allah yang baik. Dia sungguh Allah yang peduli kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita, dan Dia selalu siap menolong kita. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan. Engkau gunung batu kami, kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji, kami muliakan. Syukur, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ya Rama ya Siralamo, ya Rama ya So, Uralala ya Sike. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah yang layak dimuliakan. Jalan-jalan-Mu, janji-Mu memimpin kami Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu
karena Engkau hadir dalam penyembahan kami. Kami rindu semua yang kami lakukan, penyembahan pengagungan kami menyukakan hati-Mu. Saat ini tiba waktunya untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Kami mau membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan buat kami, supaya kami bisa melangkah maju dengan keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan baik di dalam hidup kita. Dan pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat pertama sampai seterusnya. Dan saya akan mengambil judul yaitu kesetiaan penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan itu adalah sebuah komitmen yang baik. Dan sifatnya adalah harus sampai tuntas atau selesai. Dan kesetiaan seperti ini awalnya dilakukan oleh Yehu kepada Tuhan saat Yehu berani mengeksekusi atau menghukum Raja Ahab dan keluarga besarnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat pertama sampai 11. Timbul pertanyaan, siapakah Yehu? Yehu adalah panglima perang di bawah kepemimpinan Raja Ahab pada waktu itu. Yang kemudian Yehu akhirnya menjadi seorang raja di Israel. Loh kok bisa panglima perang menjadi raja? Karena rupanya Yehu melakukan kudeta dengan membunuh Raja Yoram, yaitu putra dari Raja Ahab, serta menghabisi seluruh keluarga Ahab yang tersisa. Saya kadang berpikir, Bapak yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa Tuhan begitu sadis kepada Raja Ahab, Ratu Isabel dan seluruh keluarganya? Rupanya itu semua berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Karena atas kedaulatannya Tuhan sudah mengutus Nabi Elisa untuk datang memilih dan mengurapi Panglima Yehu dan mengutus Panglima Yehu menghukum keluarga besar dari Raja Ahab. Nah, ini mengajarkan kepada bangsa Israel saat itu betapa pentingnya menjaga kekudusan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di tengah-tengah dunia saat itu. Akhirnya Tuhan memilih panglima perang Yehu untuk memusnahkan keluarga Ahab atas hukuman dosa dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh Raja Ahab dan keluarga besarnya. Bapak yang kasih Tuhan, sebenarnya saya sempat bertanya, mengapa kok Tuhan memilih Yehu, seorang panglima perang? Karena pada saat itu Yehu dikenal sebagai seorang panglima perang yang licik, yang kejam, yang haus darah. Tapi rupanya Tuhan atas kedaulatannya bisa memilih siapapun juga untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya, mengajarkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel pada saat itu bahwa kekudusan Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala tabiat dosa yang ada dalam dunia ini. Namun kasih Tuhan, dari perenungan itu saya berpikir sekali lagi bahwa memang kekudusan Tuhan sangat penting di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Penyembahan berhala, korban sembelihan manusia itu sangat mempengaruhi bangsa Israel pada saat itu. Itu dilakukan oleh Raja Ahab, anaknya Raja Yoram serta Ratu Isabel. Tabiat dosa yang begitu berakar seperti sel kanker yang menjalar begitu cepat di tengah-tengah mereka. Sehingga apa? Sehingga Tuhan seperti seorang dokter yang memerintahkan agar mengamputasi bagian tubuh yang terkena sel kanker, agar itu segera dipotong atau dibuang supaya sel itu tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, di 2 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-36 dikatakan demikian, Bapak kasih Tuhan, bahwa demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauhkan dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan.
Rupanya Bapak yang kasih Tuhan, ketika dia mengawali perjalanan rohaninya, perjanjiannya dengan Allah melalui perantara Nabi Elisa dengan baik, dia taat memusnahkan keturunan Raja Ahab dan seluruh penyembahan berhalanya. Tapi di balik semangatnya menggebu-gebu itu, rupanya masih menyisakan satu hal di dalam diri dari Yehu sendiri, bahwa dia masih tetap mengizinkan penyembahan patung anak lembu emas yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu, kasih Tuhan. Dan akhirnya kesetiaan ketaatannya itu diragukan oleh Tuhan. Padahal kalau kita tahu, Tuhan tidak tutup mata atas kesetiaan dari Yehu. Tuhan tidak tutup mata. Kalau kita tahu di 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 29-31, bagaimana Tuhan sudah menjanjikan kepada Yehu bahwa Yehu bahkan sampai keturunan yang keempat, dia dan keturunannya akan menduduki tahta Israel. Dan itu sangat luar biasa, kasih Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan sangat menghargai besar kecil kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Tapi masalahnya sekali lagi bahwa ketaatan dan kesetiaan dari Raja Yehu kurang konsisten. Kelalaiannya menyingkirkan bukit pengorbanan di Betel terbukti melukai hati Tuhan. Dan ayat 29 tadi sudah saya baca bahwa Yehu tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang akibatnya mengakibatkan orang-orang Israel berdosa kembali menyembah anak patung lembu emas. Saya cuma coba meneliti mengapa Yehu atau Raja Yehu mengizinkannya. Mengapa dia mengizinkan? Satu sisi dia kejam kepada Raja Ahab dan keturunannya, di satu sisi dia mengizinkan penyembahan patung anak lembu emas. Alasannya adalah karena ada kepentingan politik dan kepentingan kekuasaan di situ. Jadi meskipun Raja Yehu tegas di satu sisi, ia ragu untuk menghapuskan sepenuhnya penyembahan berhala dari tanah Israel karena dia khawatir keputusan penghapusan penyembahan anak lembu emas justru jadi blunder dalam kepemimpinannya, karena akan menyebabkan kerajaan Israel terpecah-pecah dan sebagian besar bangsa Israel yang notabene pengikutnya akan kembali ke kerajaan Yehuda di Yerusalem, yang berdampak akan melemahkan kekuasaannya. Saya menyadari bahwa kasih Tuhan, menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Apalagi sebagai seorang raja, Yehu harus menjaga keutuhan dari setiap domain yang sudah dipercayakan padanya. Tapi sekali lagi bahwa ketaatan firman Tuhan itu jauh lebih daripada segala-galanya. Dan Raja Yehu mengambil keputusan yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Ia tidak meninggalkan berhala-berhala yang sesungguhnya Tuhan ingin supaya semua berhala itu dimusnahkan. Yang dapat saya simpulkan bahwa kita tahu bahwa meskipun Raja Yehu mengawali perjalanan imannya, ikatan perjanjiannya, panggilan pelayanannya dengan baik, tapi dia tidak berhati-hati di dalam hidupnya, menuruti kehendak Tuhan dengan segenap hatinya setiap hari. Bapak yang kasih Tuhan, ini menjadi perenungan bagi saya secara pribadi. Bagaimana kita bisa menjaga komitmen kesetiaan dan ketaatan kita, bukan hanya baik di awal, bukan hanya baik di pertengahan, tapi baik sampai kita finishing well, sampai dengan selesai dengan baik. Saya dengan ringkas saja menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah mari kita komitmen mengasihi Tuhan sepenuh hati. Kita harus berkomitmen kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan sepotong-potong. Ya, kalau misal kita dengar firman Tuhan, bukan ketika kita itu firman Tuhan cocok menyenangkan hati kita, kita mau melakukannya. Tapi ketika firman Tuhan itu merengoyak-ngoyak harga diri kita, mengoyak-ngoyak ego kita, kita tidak mau melakukannya. Tuhan tidak ingin seperti itu, Bapak kasih Tuhan. Tuhan ingin supaya komitmen kita adalah komitmen yang total. Entah firman itu yang menyenangkan hati, entah firman itu yang kurang menyenangkan hati, tapi Tuhan menginginkan ketaatan kita sepenuhnya. Karena apa? Komitmen yang tidak total, sekecil apapun tidak total itu, perlahan-lahan akan merusak kehidupan rohani seseorang. Sebagaimana Tuhan menginginkan seluruh hati Yehu, maka saya percaya juga bahwa Tuhan menginginkan seluruh hati Anda. Tuhan tidak menginginkan 50%, 60%, 70%, 80%, 90% hati Anda, tapi Tuhan menginginkan 100% hati Anda.
Dari Yehu kita belajar, hanya karena kita meninggalkan satu berhala, bukan berarti kita tidak memiliki berhala yang lain di dalam hati kita yang harus kita tinggalkan. Raja Yehu justru jatuh pada saat dia berada di puncak karir kepemimpinannya sebagai seorang raja di Israel. Saya tangkap satu hal di sini, tanpa disadari, kenyamanan di dalam sebuah kekuasaan, kenyamanan di sebuah jabatan, entah sebagai seorang raja, seorang pemimpin, seorang koordinator atau siapapun juga, kadang-kadang itu bisa melalaikan komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang tersebut tidak lagi melihat jabatan itu sebagai sebuah anugerah, tapi merasa jabatan itu adalah haknya, miliknya yang harus dipertahankan apapun resikonya. Kita bisa melihat Raja Yehu, ketika dia sudah menjadi seorang raja, dia nyaman dengan kehidupannya sebagai seorang raja, dan demi kepentingan politik, supaya kekuatannya gak berkurang, supaya dia tetap di puncak, supaya followernya tetap banyak, supaya dia tidak ditinggalkan oleh rakyatnya, maka dia mengizinkan berhala patung anak lembu emas tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waspadalah bukan kepada berhala besar yang tampak di depan mata kita, tetapi waspadalah terhadap berhala yang mungkin kelihatan kecil, tapi tidak disadari ada di dalam hati kita. Entah itu logika kita, entah itu keserakahan kita, entah itu egoisme kita. Seorang yang bernama John Calvin mengatakan seperti ini, waspadalah terhadap hati, karena hati seseorang adalah pabriknya berhala-berhala yang akan terus menghasilkan berhala-berhala untuk disembah oleh seseorang. Makanya apa? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga kesetiaan kita, jaga keinginan-keinginan kita. Dengan apa? Dengan menghidupinya sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, hidupi firman Tuhan setiap hari. Yang berikutnya, untuk menjaga komitmen kita sampai akhir, kita diingatkan dari peristiwa Yehu. Dipakai Allah tidak menjamin kehidupan seseorang akan lurus sampai akhir. Raja Yehu menerima panggilan Allah yang mengurapi bukan Nabi abal-abal, Nabi Elisa, muridnya Elia. Tugasnya juga jelas dan spesifik, melenyapkan keluarga Ahab, menghancurkan para penyembah Baal. Dan Raja Yehu melakukannya, dan dia berhasil menyenangkan hati Tuhan. Tapi ia tidak konsisten, ia tidak hati-hati menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dari perenungan ini kita bisa belajar awal perjalanan iman seseorang, awal perjalanan pelayanan seseorang yang barangkali baik di awal di hadapan Tuhan, belum tentu akan diakhiri dengan baik juga. Aplikasinya apa bagi kita? Kalau kita di waktu yang lalu, kita dipakai Tuhan begitu luar biasa di dalam usaha pekerjaan kita, dipakai Tuhan begitu luar biasa di dalam karir kita di kantor, dipakai begitu luar biasa di awal-awal penugasan pelayanan kita. Ingat pengalaman Raja Yehu, tetap jaga hati. Kita mungkin bisa merasa bangga kalau dalam konteks pelayanan, waktu awal kita pelayanan orang sakit didoakan sembuh, kita penginjilan, kita menang banyak jiwa. Ketika kita berkhotbah, altar call banyak orang yang merespon. Ketika kita memimpin pujian, semua menerima lawatan Allah. Tapi saya mau katakan dari pengalaman Raja Yehu, jangan berpuas diri hanya pada titik pencapaian monumental seperti itu. Ingat Raja Yehu, pengurapan Tuhan mesti disertai penundukan diri setiap hari kepada Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir hidup kita. Yang terakhir, kasih Tuhan, waspadalah terhadap kesuksesan dan keberhasilan. Kadang pencapaian keberhasilan bisa membuat seseorang terlalu overconfidence. Semua mengalami, saya juga mengalami, kita semua juga mengalami, karena kita masih ada dalam kedagingan kita. Sehingga kadang-kadang ketika seseorang terlalu overconfidence, dia
tidak lagi mempedulikan. Dia menjadi lalai menjaga hatinya dan keinginannya setiap hari. Yehu seharusnya dengan rendah hati bersyukur setiap hari kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan kepadanya dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengasihi dan melayani Tuhan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali di penghujung tahun ini, barangkali dalam menyambut hari Natal, hari peringatan kelahiran Yesus hari-hari ini, sudah ada banyak keberhasilan yang sudah kita lalui dari Januari sampai November sampai pertengahan Desember ini. Ingatlah satu hal dari pengalaman Raja Yehu, berhati-hatilah agar tidak jatuh. Ingat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 1. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang artinya apa? Ketika seseorang sudah mencapai satu titik pencapaian dalam hidupnya, justru dia harus semakin merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, semakin tekun mencari Tuhan, semakin tekun mencintai Tuhan sampai akhir hidupnya. Seperti pujian mengatakan, anugerahmu, anugerahmu, sungguh besar anugerahmu. Biar itu menjadi kerinduan kita di dalam momen menjelang Natal ini, merefleksikan diri, apakah hari-hari yang sudah kita lalui adalah hari-hari yang kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mempercayakan banyak keberhasilan, pencapaian bagi kita sepanjang tahun ini, atau barangkali kita mulai berkurang, mulai lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bila kiranya renungan dalam doa pagi ini menolong kita untuk kita mengingat kembali bahwa semua yang kita miliki, semua pencapaian kita, semua keberhasilan kita, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan saatnya bagi kita bersyukur, jaga hati, tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita satu dalam doa untuk meresponi firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini Engkau telah bersuara kepada kami semuanya untuk kami tetap menjaga hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat, anugerah, kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi kami sepanjang tahun ini. Entah itu di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, ekonomi kami, keuangan kami, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami semua mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Tolong kami Tuhan untuk merefleksikan hari-hari ini, di momen menjelang Natal ini, kami merefleksikan bahwa semua yang kami miliki hari ini, semua pencapaian yang kami terima hari ini, semua adalah anugerah Tuhan bagi hidup kami. Ampuni kami jikalau di waktu-waktu hari-hari ini kami tanpa sadar membangun kebanggaan diri kami kepada pencapaian dan keberhasilan kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami terus membaharui hati kami hari ke hari untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, dan setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pesan firman Tuhan menjadi pagar yang menjaga iman kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan Bapa, sebelum kami akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat, kami tetap bersyafaat buat bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami dari Sabang sampai Merauke, berkati para pemimpin negara kami dari presiden, wakil, MPR, DPR sampai kepada RT, RW, lurah, camat dan semuanya dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat atmosfer perayaan-perayaan Natal, ibadah Natal yang akan dilaksanakan sepanjang Desember ini. Tuhan berikan keamanan, berikan kedamaian dalam setiap perayaan Natal yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Tuhan. Tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Semua ada dalam pemeliharaan, semua ada dalam penjagaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu. Barangkali ada jemaat yang sedang sakit hari-hari ini. Bapa, dari tempat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah pulihkan mereka di tempat pembaringan mereka. Entah mereka ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing, mereka akan mendapatkan
pemulihan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang bergumul Tuhan akan pekerjaan, usaha, keuangan. Tuhan, sekali lagi dari tempat ini hamba berdoa, bukakan tingkap-tingkap langit kerajaan Tuhan, sehingga ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, mereka tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat perayaan-perayaan Natal, buat segala kesiapan gereja-gereja Tuhan dengan gladi bersih, gladi kotor, semuanya Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatan kepada semua pengerja-Mu. Tuhan berikan kesehatan sehingga dalam perayaan dan ibadah Natal ini bukan hanya sekedar show, tapi kami bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dan banyak jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat gereja kami, Bapak Ibu Gembala Sidang, seluruh majelis, staf, wakil gembala, bahkan para pengerja-Mu di pusat, di satelit, di komisi, di wilayah-wilayah HF, semuanya Tuhan ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mengakhiri tahun ini kami percaya gereja kami semakin bertumbuh dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Tuhan, kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang hari-hari ke depan sebelum kami akan menutup tahun 2025 ini, kami akan menyaksikan kemurahan demi kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajah-Nya kepada kita dan melepaskan berkat damai sejahtera sepanjang sisa hari ini, sepanjang sisa tahun yang berjalan ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datangnya kali kedua menjemput kita. Mari kita semua percaya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.